tapi dia ingin menyalurkan hasrat seksualnya ini kepada anak-anak. Itu kita harus waspada banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita sama aku Syafa Katlea. Welcome back to my channel. Saat ini kita masih waspada ya, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Mungkin teman-teman juga sudah mulai ada yang beraktivitas di luar rumah, tapi tentunya tetap harus patuh pada standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentunya buat teman-teman yang misalkan yang masih beraktivitas ataupun bekerja, mengajar dari dalam rumah, tetap juga harus semangat ya. Kali ini di video aku sekarang nih, aku pengen berbagi sama teman-teman semuanya tentang, sebenarnya sih karena beberapa minggu kemarin itu aku ngeliat ada pemberitaan yang heboh viral di medsos. Tapi sebenarnya aku nggak peduli sih ya, apa sih berita ini tuh udah nggak viral atau misalkan masih viral, karena aku lebih ngeliat kepada kasusnya ini loh. Kasusnya ini tuh kayaknya continue aja gitu loh, terus dan terus. Dia sudah pernah terjadi, terus terjadi lagi dan lagi, dan bahkan sekarang tuh banyak pelakunya dan juga ya Allah, banyak juga korbannya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nih aku lagi mau ngomongin apa sekarang, jadi kemarin tuh ada pemberitaan di medsos kalau warga negara Perancis yang berusia 65 tahun itu ditangkap sama kepolisian karena aku gimana ya ngomongnya, jadi dia itu menyetubuhi 305 anak. Oh my god, anak di bawah umur lagi. Ini tuh aku merinding gak sih? Aku tuh merinding, kaget banget loh dengar berita ini. Ini tuh bener-bener ngerusak banget masa depan anak-anak gitu. Dan gini deh, ini katanya korban juga yang berjumlah 305 anak ini, itu 305 loh. Hello, itu tuh nggak sedikit, itu tuh banyak banget gitu. Dan kalau misalnya kita mau ngeliat masa depan anak, itu satu orang pun nggak boleh sama sekali kena sama yang namanya predator bernama pedofil ini ya. Itu jangan sampai. Kalau misalkan teman-teman ada yang sudah tahu apa yang disebut dengan pedofilia, parafilia, itu bisa nulisin komentarnya atau tanggapannya ya. Nah, buat yang belum tahu, aku tuh sebenarnya pengen ngajak para orang tua. Aku lagi agak batuk gini soalnya di sini cuacanya dingin, maaf ya. Jadi aku tuh pengen ngajak para orang tua, ayah, bunda, kakek, nenek, paman, dan bibi yang punya anak, bahkan yang gak punya anak sekalipun. Karena yang namanya terkait dengan anak-anak itu tuh urgent banget ya. Jadi bukan hanya menjadi sosok perhatian khusus untuk orang tua aja, cuman itu PR besar buat semuanya. Misalkan buat para perempuan yang jadi kakak posisinya, ataupun kamu perempuan sebagai tante, sebagai kakak, sebagai Pak D, sebagai Bu D, misalkan Bu Le atau nenek sekalipun, itu harus waspada. Karena predator ini tuh memang mengincar anak-anak. Dan kabarnya juga si tua-tua keladi ini nih yang datang-datang jauh-jauh dari Perancis cuman buat melakukan perbuatan bejat kayak gitu, itu katanya juga dikabarkan bunuh diri. Nggak tahu lah ya, yang penting sekarang tuh masih dalam proses penyelidikan. Terus lagi kalau misalkan kita belum tahu pedofilia nih, aku mau kasih tahu sama teman-teman semuanya. Jadi pedofilia itu adalah kelainan psikoseksual
yang ada pada pria dewasa, dan dia tuh lebih tertarik dan berhasrat pada jadi preferensi seksualnya itu sama pra remaja. Pra remaja ini kan sudah tentu anak-anak ya. Jadi memang terkadang juga kita sering dengar berita bahwa korban pedofil ini tuh anak misalkan usia 8 tahun, 9 tahun, bahkan SMP misalkan kayak gitu. Karena memang kalau misalkan di negara lain itu pedofil ini tuh sudah barang tentu dia termasuk kejahatan yang benar-benar harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dan memang ini tuh tindak pidana gitu loh ya, sama halnya seperti di Indonesia kayak sekarang ya. Bahkan beberapa psikolog ataupun psikiater itu menyampaikan bahwa orang yang mengidap penyakit pedofilia ini, dia itu lebih malah nggak dibilang kayak punya kelainan seksual ya. Jadi dia tuh dibilang kayak mentalnya tuh nggak akal dan mentalnya tuh udah nggak sehat, udah rusak gitu. Jadi dia tuh lebih kepada punya orientasi seksual itu yang abnormal. Abnormal tuh artinya tidak normal gitu. Ya bayangin aja gitu. Simpelnya itu ketertarikan kepada anak-anak. Nah, ketertarikan ini bukan ketertarikan dalam artian sebatas suka, lucu ya gitu, anak kecil cantik, cakep, bukan seperti itu. Tapi dia ingin menyalurkan hasrat seksualnya ini kepada anak-anak. Itu kita harus waspada banget. Di sini aku memang bukan psikolog ya atau misalkan psikiater, cuman aku berangkat dari pengalaman bahwa betapa anak itu ibaratnya itu sesuatu berlian. Gimana sih kalau misalnya kita punya barang yang berharga, terlebih kalau misalkan seorang perempuan yang sudah mengalami melahirkan dalam hidupnya, mengandung anak selama 9 bulan, kemudian dilahirkan dengan harus mengorbankan segala rasa sakit tuh dirasain segala macam, sampai taruhannya tuh nyawa kalau misalnya seorang perempuan tuh ngelahirin. Bayangin coba kalau misalkan anak-anak kita itu amit-amit, tapi ya aduh amit-amit jadi korban si predator pemangsa ini. Namanya juga predator ya. Dan aku tuh pengen berbagi, kita tuh sebenarnya harus lebih fokus dan lebih cermat lagi, peka ngelihat lingkungan kita gitu loh. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang punya penyakit ini, si predator pemangsa anak kecil ini, itu dia tuh ciri-cirinya tuh sulit banget untuk dikenali sama kita. Kenapa? Karena kayak semu gitu tuh. Yang yang paling harus kita perhatikan itu, misalkan ini orang yang punya penyakit pedofil ini, dia tuh sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, kalau misalkan pengen tahu ciri-cirinya seperti apa, aku mau sampaikan beberapa ciri-cirinya berikut ini ya. Jadi ciri-ciri orang pedofil nih ya, itu kayak apa? Yang pertama, dia itu suka mengasingkan diri. Ini harus waspada. Kalau misalkan di lingkungan kita, ataupun maaf mungkin ini mohon maaf banget ya, mungkin anggota keluarga kita, ini tuh karena ini tuh harus waspada banget gitu. Kalau ibaratnya tuh kayak virus pandemi sekarang tuh udah zona merah gitu loh. Dan ini tuh harus benar-benar kita peka banget, karena dia tinggal di lingkungan sekitar kita. Dia tuh mengasingkan diri. Dan tapi biasanya orang yang pedofil ini, sekalipun dia suka mengasingkan diri, dia tuh pandai berkelakuan baik gitu loh di depan semua orang. Bahkan misalkan saat ditangkap kepolisian, dia berlagak kayak orang yang gak ngelakuin apa-apa dan bla 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 gitulah. Terus juga dia itu cenderung lebih tertarik bermain ataupun berinteraksi sama anak-anak. Sebenarnya bukan berarti dia itu nggak seneng main sama orang dewasa ya, tapi kita bisa lihat, cuman gini aja, kalau misalkan kita sehari-hari tuh lihat suka ada
tipe-tipe laki-laki ataupun perempuan yang suka sama anak kecil. Nah, ih lucu ya anaknya apa gitu, terus misalkan kayak ngasih hadiah gitu-gitu. Nah, itu kan selama kita lihat itu misalkan hal yang wajar gitu. Tapi kalau sampai terus nguntit, istilahnya tuh terus ngikutin anak itu aja, itu kita harus waspada. Jadi seolah-olah kok cuman anak kita aja gitu yang dia bilang lucu atau apa, padahal pada dasarnya anak kecil tuh semuanya lucu, polos gitu loh. Nah, di situ dia biasanya melakukan aksinya. Jadi dengan cara deketin anak kecil, bahkan sasaran si predator ini tuh bukan cuma anak perempuan loh, laki-laki juga jadi sasaran. Makanya harus benar-benar waspada nih ya ayah bunda di rumah ya. Terus juga selain itu, dia tuh ketika tertarik sama satu anak atau misalkan bisa lebih gitu, dia tuh suka gitu loh, suka cari muka, misalkan kayak ngasih makanan atau mainan atau apa, karena memang anak kecil tuh polos ya. Jadi dengan mainan ataupun dengan uang berapa gitu nominalnya itu bisa dirayu gitu, sehingga bisa sedikit-sedikit itu kayak bisa memuaskan hasrat seksualnya si predator ini gitu. Makanya PR kita tuh apa? Jadi kita harus memberikan juga edukasi ke anak kita bahwa predator ini tuh ada gitu loh, dan ini tuh bahaya banget. Terus yang ketiga itu dia tuh suka berkamuflase ya, dan bahkan pintar banget berkamuflase. Jadi simpelnya itu dia tuh pandai menyamar kayak bunglon gitulah ya. Seperti halnya kita tahu bunglon tuh kayak apa kan, misalkan hewan bunglon ini dia kalau misalkan diem di rumputan warnanya jadi hijau, kalau misalkan diem di batang pohon dia warnanya jadi coklat. Nah, si predator pemangsa yang namanya pedofil ini, aku tuh emosional dan baper banget karena ini tuh sangkut pautnya dengan anak-anak gitu loh. Nah, ini si pedofil ini tuh dia pandai banget berkamuflase, pandai banget. Sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah menentukan targetnya, sasarannya, oh ini gue harus dapat nih anak ini. Dia tuh sebelum dia dapat, jadi rasa penasarannya itu tinggi banget. Dia tuh obsesi banget gitu sama anak-anak itu gitu. Dan dia tuh bakal berusaha supaya dapetin anak itu, seperti itu. Itu kan kayaknya kita harus peka sama hal-hal kayak gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu, dan kita harus cepet-cepet ngambil tindakan kalau misalnya kita ngelihat orang ada yang kayak gitu. Terus selanjutnya si pedofil ini juga dia nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu di sini artinya siapapun dia, siapapun anak itu, dia pasti ngejar sampai dia dapat. Dan dia tuh nggak peduli ini tuh anak siapa. Namanya juga predator kan, pemangsa gitu loh. Yang namanya mangsa tuh kan istilahnya tuh kayak lagi lapar atau apa gitu, dia tuh main makan aja gitu. Dan dia tuh nggak bakal lihat ini anak siapa. Terus ya bodo amat lah sama masa depan anaknya pun, dia nggak ada perasaan itu. Yang penting dia tuh terobsesi dengan anak kecil gitu loh. Jadi dia bakal berusaha keras, tekad dia tuh benar-benar kuat supaya bisa dapetin anak kecil ini. Makanya itu tadi, dia nggak pandang bulu, dia nggak bakal peduli meskipun anak ini tuh, mohon maaf, misalkan anak ini tuh saudara, atau misalkan ponakan, atau misalkan anak ini tuh anak tiri, atau misalkan juga anak temannya, atau misalkan bahkan adiknya pun, misalkan yang masih kecil, kalau ada orang pedofil gitu ya dimakan juga gitu. Serem banget pokoknya. Jadi itulah, pasti pembahasannya juga akan lebih panjang lagi kalau ngebahas tentang pedofil ini. Intinya aku tuh pengen ngajak sama teman-teman semuanya, ayo mulai dari sekarang. Kalau misalkan buat kamu yang belum menikah, misalkan kamu tuh punya adik, ponakan, atau adik sepupu atau apa, itu kamu tuh jangan cuma menggunakan medsos ataupun gadget kamu itu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Mulai dari sekarang kamu harus peka, dan kita juga harus memberikan edukasi ke anak kita bahwa harus hati-hati terhadap
yang namanya pedofil ini, yang predator pemangsa anak kecil ini. Jadi itu tuh akan menjadi sebuah perhatian dan kayak alarm buat si anak jika ada yang berani seperti itu. Misalkan contohnya kayak pertamanya tuh kayak ngasih permen, ngajak main apa sih, ngasih mainan, hal-hal yang dia suka gitu. Dan biasanya nih si pedofil ini ya, dia tuh kepo tahu, jadi suka cari tahu apa sih kira-kira hal-hal yang apa sih bisa membuat dia tuh deket sama anak itu gitu. Parah banget kan. Duh, pokoknya itu tadi. Dan buat para orang tua juga, kita harus tetap waspada. Sebenarnya mungkin ada untungnya juga ya pandemi COVID-19 ini. Jadi anak-anak juga bisa lebih terjaga di rumah, dan kita juga bisa lebih banyak meluangkan waktu ngasih edukasi ke anak-anak kita bahwa hal-hal kayak gitu tuh yang anak kita lihat sekilas di berita itu tuh sebenarnya ada. Dan itu jadi buat kita itu jadi sesuatu yang harus selalu kita ingatkan ke anak. Dan kita juga harus waspada, jangan cuma ngingetin aja gitu loh. Kebayangkan sekarang gini, kita pernah gak sih coba untuk berempati bagaimana kalau misalkan anak itu adalah anak yang jadi korbannya itu adalah misalkan tetangga kita atau misalkan saudara kita gitu. Itu gimana gitu. Itu kasihan banget gitu, masa depannya tuh udah, ya gimana ya, pokoknya miris banget kalau misalkan korbannya pun juga banyak mengalami gangguan mental. Dan pokoknya sedih banget deh ya kalau diceritain. Intinya aku cuma berpesan sama teman-teman semuanya, kita harus jaga anak karena anak itu adalah amanat. Amanat di sini berarti kita harus pegang sepenuhnya yang namanya barang berharga ini. Jangan pernah disentuh oleh orang lain yang bukan haknya. Jangan pernah memberikan anak kita itu kelonggaran. Misalkan kalau misalkan bergaul sama orang lain, tentu ada batasan-batasan tertentu. Makanya mungkin kalau menurut aku ada untungnya juga, karena dalam Islam itu diatur bahwa seorang perempuan itu ketika sudah menginjak akil balik umur 9 tahun, dia diberikan edukasi bahwa dia harus tahu yang mana muhrimnya atau bukan, sehingga dia bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Oke, mungkin sharing aku saat ini aku cukupkan sekian dulu. Buat teman-teman semuanya yang mau kasih tanggapan atau mau kasih kritik dan saran, aku tunggu banget. Dan terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.